Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pembelajaran 3 ya dan 4 nanti ya. Untuk pembelajaran yang lain, pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembelajaran bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ini semuanya ada di playlist ini ya. Untuk kelas 3 ada 110 video sudah. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Silahkan dilihat. Ya, untuk bagi yang pakai HP ya bisa langsung saja tap di channelnya, masuk ke dalam channel, terus playlistnya dicari kelas 3 buku tematik, ini playlistnya. Kita langsung saja bahas. Benny senang menyeberang pulau dengan perahu, namun ia punya keinginan naik kereta. Benny teringat cerita Udin tentang asiknya naik kereta. Bagaimana pengalaman Udin naik kereta? Mari kita cari tahu kegiatan berikut ini ya. Bacalah teks berikut ini dengan senyap. Nah, tapi Pak Ali ya dibaca dengan keras ya, biar kalian bisa dengar. Perjalanan dengan kereta. Ayah dan ibu mengajak Udin dan Mutiara pergi ke Cirebon. Mereka ingin mengunjungi kakek ya dan nenek. Udin dan Mutiara sangat senang. Udin dan keluarga pergi ke Cirebon dengan kereta api. Mereka pergi ke stasiun kereta ya, angkutan kota. Ayah sudah menyiapkan tiket kereta untuk mereka. Mereka masuk stasiun kereta sambil menunjukkan tiket. Udin dan keluarganya menunggu kereta datang di dekat peron. Kereta yang Udin tumpangi sangat panjang. Kereta Udin memiliki 10 gerbong. Kereta berjalan di atas rel kereta. Rel kereta terbuat dari besi. Di dalam kereta ada ruang makan. Di dalam kereta juga ada toilet. Nah, ini suasana di dalam kereta. Ada mejanya juga ya, untuk tempat makanan atau minuman. Selama di kereta, Udin menikmati pemandangan yang indah. Kereta melintas jembatan di atas sungai. Ia melihat perkampungan dan sawah yang hijau. Udin juga melihat berbagai kendaraan lalu lalang. Ada sepeda motor, mobil, bus, becak, dan dokar. Udin melihat semuanya dari jendela kereta. Udin sangat bersyukur dapat menikmati perjalanannya dengan kereta. Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu yang sudah mengajaknya bepergian. Ia juga berterima kasih kepada bapak masinis yang membawa ia dan keluarga ya sampai di Cirebon. Udin mengetahui jenis-jenis alat transportasi. Salah satunya kereta api. Udin mengingatkan kembali alat transportasi yang sudah ia ketahui. Bantulah Udin dengan mengisi tabel berikut ini. Alat transportasi darat ini bisa mobil, ya, bisa kereta api, bisa bus, bisa truk, ya macam-macam ya. Darat itu bisa andong atau dokar ya, kita ada yang menyebutnya andong, ada yang dokar atau bendi ya, atau bendi. Ini kalau ditarik kuda, kalau ditarik sapi itu cikar namanya ya. Kalau air bisa kapal laut atau kapal api, bisa perahu, bisa kano ya, bisa sampan, bisa speedboat ya. Udara bisa pesawat terbang ya. Kalau udara enggak banyak ya. Untuk saat ini ada pesawat terbang, ada dalam prototipe, drone juga sudah ada tapi belum digunakan secara komersial ya. Kita menyebutnya yang sudah secara komersial, sudah terbukti ya, ini pesawat terbang ini. Ada balon udara juga sebenarnya tapi jarang digunakan itu ya. Mungkin bisa kita, dulu ada Zeppelin tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi, jadi nggak usah deh. Balon udara dan Zeppelin itu sudah hampir tidak pernah dipakai lagi. Mungkin untuk tujuan wisata atau tujuan main film ya baru pakai.
Bacalah kembali teks perjalanan dengan kereta, temukan kata-kata baru dalam teks, tuliskan 5 kata baru pada tabel, lalu buatlah kalimat dengan kata-kata baru itu. Mari kita cari di sini. Tadi ada masinis, ada macam-macam ya. Cukup menarik kata-kata baru yang ada di situ. Ya, kita pilih aja yang cukup menarik. Udin keluarganya ke Cirebon dengan kereta api. Kereta api mungkin ya cukup barulah. Kereta api kita pakai ya. Kereta api, kita kumpulkan dulu 5 kata yang menarik. Kereta api. Kereta api. Disebut kereta api karena dulunya itu pakai mesin uap. Dan mesin uap itu harus ada apinya, bisa pakai kayu atau batu bara. Sampai sekarang namanya tetap kereta api. Ya. Angkutan kota, mereka tiket. Nah, ini tiket, ini baru juga ya. Tiket, oke, tiket disebut juga karcis ya, tiket. Nah, tiket. Kemudian mereka ke stasiun kereta menunjukkan tiket. Peron, nah peron tempat menunggu ya. Keluarganya menunggu kereta datang dekat peron. Ya. Peron. Mana ini peron? Terus tuh apa tempat untuk nunggu kereta ya? Ditumpangi sangat panjang kereta gerbong. Nah, ini ada kata baru gerbong. Jadi gerbong ini adalah salah satu sambungan kereta ya, gerbong. Jadi yang dinaiki Udin di situ ada 10 gerbong. Apalagi yang baru ini. Rel. Nah, rel kereta. Boleh lah ya, rel kereta. Ada lagi yang baru di sini selain rel? Menikmati masinis. Masinis belum ya, masinis saja daripada rel. Masinis ini cukup khas di sini. Masinis. Cukup khas, masinis. Kemudian tuliskan 5 kata baru, buatlah kalimat dengan kata-kata baru itu. Kereta api, ya. Kereta api adalah kendaraan yang sangat panjang, ya. Kereta api adalah kendaraan yang sangat panjang. Kereta api, ya. Saya senang sekali bisa berkunjung ke rumah kakek naik kereta api gitu aja deh. Ya kelihatannya kayak definisi ya. Jadi definisi kalimat juga sih sebenarnya ya. Saya senang sekali bisa ke Cirebon naik kereta api. Saya senang sekali bisa ke Cirebon ya naik kereta api. Naik kereta api misalnya. Tiket ya, untuk bisa naik kereta api kita harus memiliki tiket untuk bisa naik kereta api. Kita membeli tiket. Nah, kami menunggu kereta api di dekat peron. Kami menunggu kereta api di dekat peron, ya, gerbong, ya. Kami menaik kereta api di gerbong paling depan, naik atau gerbong nomor 5 gitu misalnya, naik kereta api di gerbong nomor 5 misalnya gitu. Masinis terlihat sibuk mengendalikan laju kereta api. Masinis terlihat ya sibuk mengendalikan laju kereta api. Oke. Udin dan keluarganya menunggu kereta di dekat peron. Peron ya adalah tempat
penumpang naik atau turun dari kereta api. Ya, sekali lagi peron adalah tempat penumpang naik dan turun dari kereta api. Di sekitar peron ada kursi-kursi untuk menunggu. Kursi peron untuk berbentuk persegi panjang. Jika panjang kursi adalah 250 cm dan lebarnya adalah 50 cm, berapakah keliling peron? Ya, kita menghitung keliling caranya misalnya dari sini kita kelilingi 1 ya. Itu berarti 250 ditambah 50 tambah 50 tambah lagi 250 ya, tambah lagi 50 250 tambah 50 adalah 300 ya, 300 tambah 300 adalah 600 cm. Kamu sudah mengetahui cara menghitung konsep keliling. Berlatihlah mengerjakan soal berikut. Ya. Untuk yang A, berapakah keliling masing-masing bangun di atas? Untuk yang A ya, kita hitung. A keliling sama dengan ini 10-nya ada 4, 1 ya. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 adalah 40. Ya, 10-nya ada 4. Ya, pakai merah aja. Jadi 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 40. Ya. Nah, ini 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 ya, 40. Di sini aja ya, sudah ada tempatnya. Yang B adalah dari sini 25 tambah 15 tambah 25 tambah 15. Ya. 25 tambah 15 tambah 25 tambah 15. Ya, 25 tambah 15 ini adalah 40. Ya. 25 tambah 15 adalah 40. 5 tambah 5 kan 10 ya. Ya. Ini ada sama dengan 40 tambah 40 yaitu 80. Ya, kita ngitung bertahap ya. Ini 80. Oh iya, satuannya apa? Sentimeter. Ya, semuanya dalam sentimeter ya. Ini juga sentimeter. Sentimeter di sini sentimeter. Yang C sekarang 52 tambah 25 tambah 52 tambah 25 ya, 52 tambah 25 tambah 52 tambah 25 sama dengan 25 tambah 52 ya, ini adalah 77 ya. 77 nya ada 2 kali, 77 tambah 77 sama dengan 77 tambah 77, 7 tambah 7 14, 4 nyimpen 1 ya, ini 14 tambah 1 15, 154 cm ya, ini 5. Kemudian yang D, kita lihat yang D adalah 27 tambah 16 tambah 27 tambah 16 ya, 27 tambah 16 tambah 27 tambah 16 sama dengan ya, 27 tambah 16 berapa? Ini adalah 13, nyimpen 1, ini 3 tambah 1 4, 43, 43-nya 2 ya. Nah, 43 tambah 43 sama dengan 86 cm. Kemudian yang E adalah 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15 ya. 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15 sama dengan 30 tambah 30 sama dengan 60 cm ya. Dan yang F adalah 36 tambah 12 tambah 36 tambah 12 ya. 36 tambah 12 tambah 36 tambah 12 sama dengan 36 tambah 12 adalah 48. 48 tambah 48, 48 nya kan 2 kali, ini 48 ya, 48 tambah 48 sama dengan 8 tambah 8 16, 6 nyimpen 1, 4 tambah 4 adalah 8 tambah 1 9, 96 cm. Masih ingatkah kamu dengan mobil kardus yang kamu buat? Alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Iya masih. Nah, alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat mobil kreasimu? Ya, alatnya adalah ada cutter tulisannya ya, atau pemotong lah ya, apapun cutter. Kita butuh pensil ya untuk membuat polanya, kita butuh kertas, kita butuh kardus
ya, kardus bekas ya, bekas. Ya, kita butuh lem, kita butuh selotip, kita butuh gunting, kita butuh penggaris. Ya, kegiatan apa saja yang dilakukan dalam membuat itu kegiatan yang intinya ya membuat pola, memotong, ya menggunting, menempel, dan menyelotip, menekuk. Ya, itu kegiatan-kegiatannya. Mobil kardus hasil kreasiku, alat dan bahan. Ya, kegiatan yang dilakukannya ini ya. Jadi yang ada di sini kita bisa tahu di sini ini cutter ya, cutter. Ya, kita tulis lagi ya, ada pensil, ya, kemudian ada kertas, ya, kemudian kardus. Ya, ini tulis ulang aja, kardus bekas ya, bekas dan seterusnya. Di sini kegiatan yang dilakukan yang sudah saya tulis di sini ditulis semuanya di sini ya, dimasukkan di sini. Ya, sudah saya berikan di situ. Tinggal memindah saja, ya. Kita lanjutkan sebelumnya kamu sudah berkreasi membuat mobil, lanjutkan kreasimu dengan menghias mobilmu menjadi mobil yang indah. Ya. Nah, dia dikasih ini ya, dikasih kacanya dipisahkan dua. Ini seperti mobil Jeep ya, model Jeep militer ya. Alat dan bahan pisau, gunting, selotip, lem, piring. Nah, ini alat dan bahannya sudah ada ya. Stik es krim, cat air, kuas, tutup botol. Ini langkah-langkahnya ada di sini ya. Warna mobil dengan warna kesukaanmu. Ini untuk mewarnanya ya. Sebelumnya kamu sudah berkreasi membuat mobil, lanjutkan kreasimu dengan menghias mobil, ya. Pisau, gunting, selotip, lem, piring, kertas 4 buah, penggaris, spidol, stik es krim ya, lem, cat, air, kuas dan tutup botol. Untuk lampu depannya tutup botol ya. Nah, kita dapat memanfaatkan barang-barang bekas. Ikuti langkah berikut, warnai mobil dengan warna kesukaanmu, beri lampu dan hiasan depan. Ya, kita bisa menggunakan tutup botol sebagai lampunya, ya kan? Nah, seperti ini, beri lampu dengan menempelkan tutup botol, hias dengan menempelkan stik es krim di sini, tambahkan roda, wow, keren kan? Tambahkan roda, gunting, piring, kertas dengan ukuran yang sesuai, tempelkan pada sisi kiri dan kanan seperti gambar. Ya, tambahkan hiasan, kamu dapat menggunakan kertas putih yang telah diwarnai. Ya, mobil siap dipasarkan, dipasarkan. Selain kreasi membuat mobil, kamu juga bisa berkreasi membuat alat transportasi lain. Gunakan barang-barang yang sudah ada di sekitarmu, berkaryalah. Ini bisa diganti dengan sandal bekas ya. Rodanya ini enak ya, menggunakan sandal bekas yang sudah nggak dipakai itu kan mudah ya. Dikasih dipola terus diiris dengan cutter gitu, mudah itu. Nah, itu yang Pak Ali lakukan dulu waktu kecil membuat mobil-mobilan itu, rodanya pakai sandal bekas masalahnya. Selain berkreasi membuat mobil, kamu juga bisa berkreasi membuat alat transportasi lain, misalnya kereta api ya. Gunakan barang-barang bekas yang ada di sekitarmu, berkaryalah. Misalnya truk itu bagus juga ya, dibikin miniaturnya. Kegiatan bersama orang tua, bepergian ke tempat yang dekat ya dengan menggunakan sarana transportasi umum yang ada di sekitar rumah. Menyenangkan sekali ya. Nah, pembelajaran 4. Apakah kamu pernah naik kereta api seperti Udin? Kalau Pak Ali sih pernah ya, naik kereta api. Atau naik perahu seperti Beni. Ya, naik perahu Pak Ali juga pernah. Kereta adalah salah satu kendaraan darat yang digemari. Apakah kamu tahu jenis kendaraan darat lainnya? Bagaimana dengan kendaraan air dan udara? Ayo kita pelajari bersama-sama. Bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Alat transportasi. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk bepergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berada di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat
untuk jarak dekat dan jauh. Nah, kalau dekat bisa pakai motor ya, kalau jauh pakai mobil. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai. Biasanya ada perahu tambang itu ya, dan laut. Nah, kalau laut bisa kapal laut ya. Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya adalah perahu. Untuk jarak jauh kita bisa menggunakan feri atau kapal. Nah, seperti ini adalah kereta api, ini adalah pesawat udara. Ini mobil dan ini bus. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang, sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain sebagai hasil karya anak Indonesia. Sebagian hasil karya anak Indonesia. Dulu Indonesia itu punya pabrik pesawat terbang namanya IPTN. Nah, ini adalah karena dulu kita memiliki tokoh yang sangat-sangat pandai, namanya adalah Profesor B.J. Habibie ya, membuat pabrik pesawat terbang. Alat transportasi terus berkembang. Sebagai alat transportasi didatangkan dari sebagian alat transportasi didatangkan negara lain, sebagian hasil karya anak Indonesia. Anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Ya, sekarang kita mampu membuat mobil listrik, motor listrik ya. Saat ini jenis alat transportasi sangat banyak. Ada berbagai jenis sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Jenis alat transportasi apa saja yang kamu ketahui? Apakah jenis alat transportasi khas di tempat tinggalmu? Tuliskan jawaban pada tabel. Jenis kendaraan contoh: sepeda, sepeda santai, sepeda gunung, mobil. Mobil itu ada yang APV, ada MPV, atau mobil gini aja, mobil ada yang jenis sedan, ada yang jenis truk, ada yang bus ya, atau bus ya, terus ada jeep ya. Jeep itu sebenarnya merek ya, jenis mobilnya apa? Orang bilangnya jeep ya, sedan, truk, bus, jeep ya, itu ya. Terus van ya, van atau minivan ya, macam-macam ya, itu adalah jenis-jenis mobil ya. Ini aja sampai jeep aja. Ada motor, ada skuter, dan ada trail, ada skuter, terus ada ya motor biasa, motor kita menyebutnya sepeda motor ya. Trail ini sudah motor juga, tapi yang biasanya yang tangkinya ada di depan ya. Kalau ini ada motor itu biasanya tangkinya diduduki ya, ada joknya di bawah jok ya. Orang menyebutnya itu motor laki dan motor bebek ya, motor bebek, ada motor, terus ada yang bilang motor bebek sama motor laki biasanya gitu ya, atau sudah motor gitu aja. Ada sepeda, motor, mobil, ada yang kereta kuda. Ini macam-macam, contohnya andong, sebutannya ya, sama desainnya agak beda sedikit, dokar, ada bendi, ya, ada cikar, ya, bukan kuda sih, kalau cikar itu sapi ya, sapi. Terus ada apa lagi ini? Ada sepeda, mobil, motor, kereta kuda, ada jenis kendaraan kereta api. Ya, nah, kereta api ini ada yang pakai diesel, ada yang listrik. Kereta api diesel dan kereta api listrik. Diesel, ya dulunya memang pakai api. Ya, namanya walaupun sekarang tenaga diesel, tapi menyebutnya tetap kereta api di Indonesia ya, atau train. Ada kereta api listrik. Nah, ini yang ada di darat. Nah,
Amati kembali teks alat transportasi, garis bawahi kata-kata tentang alat transportasi, lalu buatlah kalimat dari kata yang kamu temukan. Garis kata-kata tentang transportasi ya. Kita garis bawahi coba kata-kata, terutama yang kita cari yang unik ya, kata-kata yang kita pakai biru aja. Bermacam alat transportasi. Ya kata transportasi ini sendiri aja kita pakai, transportasi. Transportasi. Transportasi, terus ada apa lagi di sini? Yang unik ya. Mobil, motor. Nah, ini ada termasuk alat mobil, motor. Ya. Mobil, motor. Perahu, ya, ada ferry, ada kapal, perahu. Ya, kita cari yang lain aja. Pesawat terbang ya, pesawat terbang. Ya itu aja. Pesawat terbang. Transportasi ya. Kita ada berbagai jenis alat transportasi baik darat, laut maupun udara. Ada berbagai jenis alat transportasi. Jenis ya, transportasi, alat transportasi darat gitu aja. Terus mobil, ya, mobil, ya, mengendarai mobil harus memiliki pengendara mobil harus memiliki SIM. Mobil harus ya memiliki SIM, surat izin mengemudi. Untuk motor ya, Indonesia di jalanan motor itu mendominasi kendaraan motor ya, kendaraan motor ya, atau motor gitu ya. Motor paling banyak kita temui di jalanan. Banyak kita temui di jalan. Jadi di jalan itu motor itu paling banyak jumlahnya. Perahu, untuk menyeberang pulau kita naik perahu. Untuk menyeberang, jangan pulau ya, terlalu besar, sungai ya. Untuk menyeberang sungai kita naik perahu. Pesawat terbang, nenek naik haji naik pesawat terbang misalnya, atau nenek ke luar negeri ya, nenek ke luar negeri. Masa sudah nenek ke luar negeri, enggak apa-apa ya. Nenek ke luar negeri naik pesawat terbang negeri, atau ke Jakarta gitu aja ya. Nenek ke Jakarta naik pesawat terbang. Naik pesawat terbang. Untuk menjenguk cucunya. Nah, karena cucunya ada di Jakarta, misalnya gitu ya. Kita lanjutkan. Setiap orang memiliki alat transportasi yang disukai. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Apakah kamu memaksa temanmu menyukai alat transportasi yang tidak disukainya? Tidak, jangan, tidak ya. Karena ada loh orang yang naik bus itu mabuk misalnya. Ya jangan dipaksa naik bus ya, naik mobil aja. Apa yang akan terjadi jika kamu memaksa? Nah, ini nanti akan terjadi pertengkaran. Bisa terjadi pertengkaran. Nggak mau kok dipaksa gitu. Apa yang akan terjadi jika kamu tidak memaksa? Ya, kalau tidak memaksa maka
orang tersebut akan merasa dimengerti, ya. Akan suasana akan menjadi lebih enak, ya. Suasana menjadi lebih menyenangkan, ya, atau lebih enak, ya. Jadi kita saling mengerti lah, ya. Itu yang terjadi jika tidak memaksa. Bermain peranlah secara berpasangan dengan temanmu. Peragakan cara memaksakan pendapat dan cara menjawabnya. Peragakan cara menerima pendapat dengan cara menjawabnya. Ya, aku setuju deh dengan pendapatmu. Jangan, enggak setuju. Nah, itu ya. Kalau memaksakan, kamu harus setuju dong. Masa kita mau ke Jakarta jalan kaki? Iya juga sih. Kalau nerima itu. Nah, setelah bermain peran, tulislah kesimpulanmu tentang pentingnya menghargai perbedaan. Ya, kita perbedaan itu, ya, menghargai perbedaan itu penting. Intinya, menghargai perbedaan penting untuk menjaga kekeluargaan. Ya, penting untuk menjaga kekeluargaan dan karena bisa mencegah perselisihan. Karena bisa mencegah perselisihan. Ayah mengamati, Udin menyampaikan perasaannya kepada kakek. Ia merasa aman menggunakan alat transportasi darat. Ia takut menggunakan transportasi air. Udin belum pandai berenang. Kakek sangat memahami perasaan Udin. Kakek mengajak Udin dan Mutiara berenang. Kakek ingin melatih Udin berenang. Udin dan Mutiara sangat senang pergi ke kolam renang. Mereka menunggu kakek untuk membeli tiket. Mereka membaca peraturan yang ada di dekat loket tiket. Peraturan kolam renang. Jagalah keselamatanmu dan keselamatan orang lain. 1. Tidak sakit kulit, sakit mata, sakit menular, ya. Ke kolam renang jangan memiliki penyakit menular. 2. Gunakan pakaian renang, ya. Karena memang pakaian renang didesain untuk renang, ya, gitu loh. Jadi lebih aman. 3. Tidak membawa makanan ke dalam kolam, karena makanan yang jatuh ke kolam akan mengotori kolam. Yang keempat, tidak membawa binatang piaraan. Kalau sampai jatuh ke kolam, wah, bisa repot, ya. Nomor 5, membilas anggota tubuh sebelum berenang. Ya, agar apa? Misalnya tubuhnya kotor, itu kotoran tersebut tidak tidak mengotori kolam renang. Nomor 6, tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam. Nah, ini penting, ya. Kalau pingin pipis, buang air kecil sudah disediakan kamar kecil, ya. Jangan meludah juga di kolam renang. 7. Tidak memakai alas kaki dalam area kolam, ya. Jadi kita bisa slip nanti, ya. Tidak berlarian di tepi kolam. Kalau jatuh ke kolam dan nggak bisa berenang, bahaya, ya. Tidak melompat ke dalam kolam, ya. Melompat ke dalam kolam, cipratan airnya bisa kena orang lain dan itu mengganggu, ya. Tidak bermain-main di dalam kolam, ya. Kalau kolam untuk berenang saja. Kalau tidak bermain-main dalam kolam, sebenarnya kita boleh aja, ya, bermain di dalam kolam. Tapi bermain yang konteksnya adalah berenang. Kakek sangat senang bahwa Udin dan Mutiara membaca peraturan kolam renang. Kakek berpesan agar Udin dan Mutiara menepati peraturan itu. Dengan menaati peraturan di kolam renang, kita sudah menjaga keselamatan diri dan orang lain. Amati peraturan-peraturan itu. Menurutmu apakah peraturan-peraturan itu berkaitan dengan menjaga keselamatan orang lain? Iya. Ya, bukan hanya diri kita sendiri juga, orang lain juga. Ya. Misalnya tidak melompat ke dalam kolam. Kalau kita melompat, kalau kena orang kan menyakiti orang. Ambillah satu peraturan dalam kolam renang lalu jelaskan mengapa ada peraturan itu dan bagaimana jika kita melanggarnya. Nah, misalnya ini, ya.
tidak melompat ke dalam kolam. Ya, misalnya pelaturan nomor 9 ya, atau menggunakan sakit banyak ya sebenarnya ya. Ini aja, tidak melompat ke dalam kolam nomor 9. Tidak melompat ke dalam kolam. Ya, karena ya cipratan airnya bisa mengganggu orang pengunjung lain. Dan bila kita saat melompat kena orang bisa bisa sakit ya. Dan bila saat melompat terkena orang ya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ya, bisa bahaya ya. Kadang-kadang kita melompat, dia pas pindah posisi terus kena kita. Nah, kita kan nggak tahu ya, orang kan bisa gerak-gerak pindah posisi terus. Kita nggak bermaksud kena orang tersebut, begitu kita melompat dia pindah posisi yang membelakangi kita gitu ya, bisa kena dan itu bisa bahaya ya, bisa cedera. Ya karena banyak orang di kolam renang itu, banyak orang. Nah, Udin dan Mutiara dan kakek bersiap-siap untuk berenang. Tadi kan saya sudah mengomentari semua ini ya. Jadi kalau kalian pilih nomor yang lain bisa mengambil komentar saya yang sebelumnya. Oke ya. Udin, Mutiara dan kakek bersiap-siap untuk berenang. Mereka sudah mengenakan pakaian renang. Mereka melakukan pemanasan sebelum berenang. Ini penting ya, agar otot-otot kita lentur ya. Mereka berjalan mengelilingi kolam. Mereka tidak menggunakan alas kaki ya, agar tidak slip ya. Mereka tidak membawa makanan sebelum masuk kolam. Mereka membilas anggota tubuh ya, agar kalau kita ada kotoran, ada penyakit ya sudah terbilas. Mereka masuk kolam secara perlahan ya, perlahan saja. Udin, Mutiara dan kakek menaati peraturan kolam renang. Apakah kamu seperti mereka? Harus dong ya. Kita harus mematuhi peraturan dimanapun kita berada, karena peraturan itu dibuat untuk menjaga ketertiban. Ceritakan apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat berenang. Ya, intinya ya kita harus menjaga ketertiban, menjaga mengikuti peraturan. Kegiatan bersama orang tua menceritakan pengalaman mereka tentang berenang. Nah, ini menyenangkan ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti di video berikutnya ya, di segmen terakhir dalam tema ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.